Dukung channel ini, like dan subscribe agar terus bermanfaat bagi semua. Perkembangbiakan tumbuhan. Bagian 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara perkawinan. Perhatikan gambar bunga berikut. Sebuah bunga terdiri atas beberapa bagian bunga. Pada bunga terdiri atas putik dan benang sari. Putik merupakan sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Sekarang, coba kita perhatikan lebih lanjut bagian-bagian bunga berikut. Ini adalah kepala putik, dan ini adalah tangkai putik. Ini adalah kepala sari. Ini adalah tangkai sari. Ini adalah bakal biji. Ini adalah bakal buah. Ini adalah dasar bunga. Dan ini adalah tangkai bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah mahkota bunga. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari bunga. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perhatikan gambar bunga tersebut. Gambar bunga tersebut merupakan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Akibat dari penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Selanjutnya biji dan buah berkembang. Kemudian biji tumbuh menjadi kecambah, dan kecambah menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang diawali dari penyerbukan, pembuahan, dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jenis-jenis penyerbukan. Ada beberapa jenis penyerbukan, diantaranya perhatikan video berikut ini. Macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Dua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih satu tumbuhan. Tiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, itulah beberapa jenis-jenis penyerbukan. Sekarang kita akan mencari tahu perantara penyerbukan. Berikut adalah beberapa perantara penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Tiga, penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang keempat adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, spora. Spora berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, misalnya paku dan lumut. Selanjutnya, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan tersebut. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas misalnya bambu, tebu, dan pohon pisang. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal misalnya jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. 4. Umbi batang. Umbi batang adalah
batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang misalnya ubi jalar. 5. Umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang. 6. Akar. Umbi akar berasal dari akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel. 7. Tunas adventif. Tunas adventif adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif misalnya tanaman cocor bebek. 8. Gerage. Gerage adalah batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan gerage misalnya stroberi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan biasanya dilakukan oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan misalnya pertama, mencangkok. Ada beberapa tahapan dalam mencangkok. Pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang kecil-kecil. Keempat, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Mencangkok memiliki beberapa kelebihan. Pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Akan tetapi, mencangkok juga ada kekurangannya. Pertama, akar tanaman kurang kuat. Kedua, umur tanaman lebih pendek. 2. Setek. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Beberapa tahapan-tahapan stek. Pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Kedua, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. 3. Menyambung. Tujuan perkembangbiakan secara menyambung adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Beberapa langkah dalam menyambung. Pertama, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Kedua, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Kemudian, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Okulasi. Tujuan dari okulasi yaitu untuk memperoleh tanaman yang sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Okulasi memiliki beberapa langkah. Pertama, iris kulit batang induk. Yang kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Ketiga, ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. 5. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk, yaitu dilakukan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Cara ini hampir sama perkembangbiakan dengan cara gerage. Contoh tumbuhannya misalnya stroberi. Ada syarat utama yang harus dimiliki dalam melakukan perkembangbiakan secara merunduk, yaitu masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar
Jangan lupa like dan subscribe agar video ini terus eksis dan bermanfaat bagi semua. Perkembangbiakan hewan. Bagian 1, perkembangbiakan hewan secara seksual atau melalui perkawinan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio dan dikeluarkan melalui 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. A. Ovipar atau bertelur. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang yang keras. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ayam, bebek, dan angsa. B. Perkembangbiakan hewan vivipar atau melahirkan. Embrio hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Selain itu, ciri khas hewan mamalia yaitu melahirkan, memiliki kelenjar susu, bernafas dengan paru-paru, dan memiliki daun telinga. Beberapa contoh hewan yang perkembangbiakannya melalui melahirkan diantaranya kambing, sapi, dan kerbau. Perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan, embrio dibungkus oleh cangkang telur. Telur tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Beberapa contoh hewan yang perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan melahirkan yaitu ikan hiu dan beberapa kadal serta beberapa jenis ular. Bagian 2, perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual, yaitu perkembangbiakan hewan yang tidak melibatkan peleburan sel sperma sebagai sel kelamin jantan dan sel telur sebagai sel kelamin betina. Ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, melalui pembentukan tunas. Perhatikan tanda panah berikut. Tanda panah ini menunjukkan bakal tunas individu baru. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pembentukan tunas yaitu hidra dan ubur-ubur. B. Fragmentasi, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang perkembangbiakannya dengan fragmentasi yaitu cacing dan planaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 1 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 3 ini kita semua akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, kemudian yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, kemudian yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, kemudian yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka,
Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Selanjutnya, pelestarian tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah juga. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalkan, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan pilihan atau memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan merupakan cara efektif seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu yang pertama faktor alam. Contoh faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah ke alam atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka yang akan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih hanya diburu dan menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung kulon, Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang utan. Orang utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya yang semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang utan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo terancam punah. Menurunnya populasi disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu untuk meningkatnya permintaan kulit harimau. Kulit harimau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian.
Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Amorphopalus titanium. Amorphopalus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantung semar. Manusia sering mengambil kantung semar secara langsung untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya menjadi mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya saat ini sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat hewan asli atau tumbuhan asli di tempatnya. Contoh pelestarian in situ antara lain Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan untuk bertujuan melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian alam berarti pengaturan terhadap alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan, maka perlu adanya upaya pelestarian hutan. Usaha tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ antara lain ada taman nasional. Jadi taman nasional ini merupakan daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi. Contohnya Taman Nasional Gunung Lauser di Sumatera untuk melindungi orang utan, gajah, harimau, badak Sumatera, dan burung rangkok. Taman Nasional Ujung Kulon misalkan untuk badak bercula 1 dan banteng.
Yang kedua yaitu cagar alam. Cagar alam yaitu daerah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Contohnya, cagar alam Gunung Gede Bogor untuk melindungi kijang dan rusa. Cagar alam Rafflesia di Bengkulu untuk melindungi bunga Rafflesia arnoldi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa yaitu cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya, Suaka Margasatwa Baluran di Jawa Timur melindungi hewan badak, banteng, keral, lutung, babi hutan, burung merak, dan kerbau liar. Selanjutnya adalah Tahura atau yang dikenal dengan Taman Hutan Raya, merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi hewan dan tumbuhan. Contoh Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Baturaden, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitatnya. Hal ini dilakukan karena habitat asli hewan dan tumbuhan telah rusak. Contoh pelestarian ex situ yaitu kebun botani untuk membudidayakan tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis dan ilmu pengetahuan. Bahkan ada salah satu kebun yang mengoleksi hanya satu tumbuhan saja. Kemudian yang kedua, penangkaran dan pengembangbiakan secara buatan. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi hewan yang ditangkap kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu bersemangat dan selalu diberikan kesehatan. Yuk lanjut belajar materi ilmu pengetahuan alam subtema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 1 ini kita akan belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan melakukan adaptasi lingkungan. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan dapat berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi morfologi atau bentuk tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Tampak dalam gambar adalah tanaman kaktus. Yang dilakukan adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering karena kaktus hidup di tempat kering atau yang dikenal dengan xerofit. Ciri-cirinya, daun yang kecil seperti duri membuat laju penguapan semakin kecil atau untuk memperkecil penguapan. Kemudian, seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan lilin untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Kemudian yang ketiga, akar berukuran sangat panjang dan menyebar agar kebutuhan air tercukupi. Selanjutnya, tanaman bakau. Tanaman bakau melakukan adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau yang dikenal dengan halofit. Ciri-cirinya, daun memiliki kelenjar sekresi garam yang membantu mengeluarkan garam berlebih dari tumbuhan. Yang kedua, akar mengikat kuat atau substrat atau media tumbuhnya seperti pasir. Kemudian yang ketiga, mempunyai akar nafas yang muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen dan berfotosintesis. Selanjutnya, tanaman teratai. Tanaman teratai melakukan adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit seperti sungai, danau, waduk. Biasanya tempat hidupnya di seperti itu, lingkungan berair. Ciri-ciri teratai yaitu daun lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua,
Tangkai daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman mengapung di permukaan air. Selanjutnya, tanaman lumut. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah yang kita kenal dengan higrofit, seperti ekosistem hutan hujan tropis. Nah, seluruh jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Selanjutnya, berikut contoh adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Yang pertama, tanaman kantung semar. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen yang membuat tanaman ini berkembang menjadi insektivora. Nah, ciri-cirinya, daun termodifikasi menjadi kantung. Di dalam kantung berisi nektar dan enzim pencerna untuk mencerna serangga yang terperangkap dalam kantung. Kemudian, nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Selanjutnya, tanaman Rafflesia. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas, mengeluarkan nektar dan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat, serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan bunga tersebut. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah, atau yang dikenal dengan tumbuhan terestris daratan. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah, atau yang dikenal dengan mesofit. Contohnya yaitu tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Pastinya buahnya kalian suka, ada rambutan, pisang, pepaya, dan mangga. Ciri-ciri tanaman mesofit yaitu hidup di daratan. Daun kaya klorofil, tebal tapi tidak kaku, bertangkai dan pada umumnya memanjang. Batang pada umumnya bulat, laksana silinder. Kemudian ciri berikutnya, sifat akarnya mengarah ke pusat bumi atau yang dikenal dengan geotrop, dengan sistem akar tunggang dan serabut. Selanjutnya, buahnya berisi tidak sedikit air, dapat berupa buah tunggal seperti mangga atau semi majemuk seperti nangka. Nah, berikut contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Yang pertama, tanaman putri malu. Daun akan menguncup jika disentuh sehingga tampak seperti layu. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa, yaitu hewan herbivora. Selanjutnya, tanaman bunga pukul 4. Bunga pada tanaman ini akan mekar saat sore hari karena terjadi penurunan suhu lingkungan saat matahari mulai terbenam. Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, tumbuhan dapat melindungi diri dari bahaya yang mengancamnya. Cara tumbuhan melindungi diri dari bahaya berbeda-beda, seperti tampak pada ilustrasi gambar. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri seperti tampak pada gambar, yaitu memiliki duri untuk pada tanaman mawar. Kemudian memiliki rambut halus pada tanaman jagung. Kemudian memiliki duri yang tajam pada tanaman nanas. Selanjutnya, getah karet yang menghasilkan tanaman karet, tanaman karet yang menghasilkan getah karet. Kemudian contoh berikutnya, tanaman kecubung, yaitu menghasilkan racun pada bunganya. Selanjutnya, ayo amatilah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kemudian carilah informasi tentang cara beradaptasi dan cara melindungi diri tumbuhan tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran Kang Nuri, pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini kalian senantiasa bersemangat dan selalu diberikan kesehatan. Nah, di subtema 2 ini
kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selain tumbuhan, hewan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Cara menyesuaikan diri setiap hewan dapat berbeda-beda. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuannya, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, ataupun kering. Kemudian yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, apa saja bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan? Ayo simaklah contoh-contoh berikut. Yang pertama, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Yang pertama, kita akan mengenal hewan buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Kemudian, penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paruh pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Selanjutnya, penyesuaian bentuk kaki. Nah, kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang sangat tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Selanjutnya, penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar atau madu yang terletak di dalam bunga. Selanjutnya, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, tentunya kita akan belajar tentang kondisi lingkungan, itu tentu mempengaruhi cara hewan beradaptasi. Nah, hewan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri terhadap pemangsa, yaitu cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Contohnya unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang sangat panas dan kering. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Selanjutnya, beruang kutub yang hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan dari suhu yang sangat dingin. Selanjutnya, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Selanjutnya, ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk melindungi diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ayo amatilah beberapa hewan yang ada di sekitarmu. Lalu carilah informasi tentang cara hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungan dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya akan saya paparkan biar lebih detail, yaitu ciri khusus yang dimiliki oleh beberapa hewan. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar hidupnya di tempat gelap seperti gua. Kelelawar juga mencari makan di malam hari. Nah, kelelawar menemukan mangsanya menggunakan kemampuan ekolokasi. Nah, apa toh itu ekolokasi itu? Ekolokasi adalah kemampuan untuk mengeluarkan gelombang suara ultrasonik yang dapat dipantulkan kembali oleh benda yang dikenainya sehingga lokasi benda di sekitarnya dapat diketahui. Kemudian, ekolokasi dimiliki oleh kelelawar, kemudian lumba-lumba, dan paus. Sayap kelelawar berupa kulit yang sangat tipis membentang antara tulang jari dan tulang lengannya. Pada bagian atas tiap sayapnya terdapat cakar yang berguna untuk mempererat dan merangkak dalam gua, dan ketika tidur pada siang hari dia terbalik. Selanjutnya, bebek.
tadi di awal sudah kita singgung. Nah, akan kita detailkan pada slide yang ini. Yang pertama, bebek mencari makan di tempat berlumpur. Kaki berselaput yang berguna untuk berenang dan mudah berjalan di atas lumpur. Kemudian paruhnya berbentuk sudu atau pipih dan lebar untuk mempermudah mencari makan dalam lumpur. Kemudian paruh bebek mempunyai penyaring yang sangat berguna untuk penyaring makanan dari lumpur. Bulu bebek juga dilapisi minyak sehingga tidak dapat atau tidak mudah basah oleh air. Selanjutnya, cecak. Sebagaimana kita kenal cecak yang ada di sekitar kita. Nah, cecak merupakan hewan reptil yang hidup di pohon atau rumah. Kaki berperekat, ciri-cirinya ya, kaki berperekat sehingga cecak tidak mudah jatuh di langit-langit rumah kita. Kemudian mempunyai kemampuan autotomi, yaitu kemampuan cecak untuk memutuskan ekornya pada saat terancam. Kadang di rumah kalian kalau ada cecak kemudian dia terdesak, maka kadang ekornya putus. Itu bukan ekor yang hidup, tapi untuk mengelabui musuhnya. Kemudian makanannya serangga kecil, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Selanjutnya, unta. Tadi di depan sudah kita singgung. Nah, kita lengkapi dengan ini. Unta menyimpan cadangan air di dalam lambungnya. Unta memiliki punuh untuk cadangan makanan berupa lemak. Kemudian, unta memiliki telapak kaki lebih tebal sehingga tidak mudah kepanasan di atas pasir. Kemudian, unta memiliki bulu mata yang panjang untuk menghalangi pasir masuk ke dalam mata. Kemudian yang kelima, hidup di gurun yang sangat kering. Selanjutnya, bunglon. Bunglon dapat berubah warna kulitnya sesuai tempatnya berada agar tidak dilihat oleh binatang lainnya atau yang kita kenal dengan mimikri. Kemudian landak. Landak memiliki bulu keras di bagian atas tubuhnya menyerupai duri. Jika terdesak akan menggulung dirinya. Selanjutnya, cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki banyak tangan yang disebut dengan tantekal. Nah, tantekal ini adalah otot tantekal yang cepat mengerut membuat gerak cumi lebih cepat. Nah, pada saat terdesak cumi akan menyemprotkan tinta untuk mengaburkan pandangan musuhnya. Selanjutnya, semut. Semut menyesuaikan diri menggunakan 2 buah antena di kepalanya untuk menyentuh atau membau, merasakan getaran bunyi. Semut juga mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Kemudian katak. Nah, hewan berjenis amfibi dan hewan ini yang bisa hidup di air dan di darat. Melindungi diri dengan mimikri atau mimikri ya. Kemudian makanannya serangga kecil. Kemudian mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Selanjutnya, burung hantu. Nah, burung hantu ini kepalanya bisa berputar berbalik karena lehernya sangat lentur, bahkan bisa berputar 180 derajat. Kemudian mencari makan pada malam hari, seperti makanannya seperti serangga, tikus, burung kecil dan ikan. Nah, mencari makan manfaatnya dia memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran. Pupil burung hantu dapat membuka cukup lebar untuk menyerap cahaya pada malam hari yang gelap. Kemudian dari burung unta, burung hantu ya, dapat bagian yang menonjol berbentuk segitiga ini mengarah ke telinga untuk mengarahkan langsung suara ke telinga yang besar. Kemudian mengeluarkan suara untuk menakuti mangsa sambil terbang. Jadi bukan ada hantu ya. Kalau burung hantu memang mencarinya di malam hari. Kemudian bulu halus sehingga saat terbang tidak mengeluarkan suara. Selanjutnya, kuda laut. Nah, jenis ikan yang berenang secara vertikal. Ciri-ciri kuda laut ya, berenang secara vertikal, kemudian berkembang biak dengan bertelur. Nah, setelah dibuahi kuda laut jantan, telur disimpan dalam perut kuda laut jantan. Jadi di perut kuda laut jantan ini hingga menetas. Nah, anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran kali ini. Nanti biar lebih jelasnya akan saya taruh link di deskripsi tentang berbagai ciri khusus hewan. Silahkan disimak dan dipahami agar kalian memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 2, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut.
Nah, struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Ayo, apa saja manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Ayo kita simak bersama contoh-contoh berikut. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Nah, kalau manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, kita akan mulai dari tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat maupun bertahan di lingkungan yang kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Selanjutnya, tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Nah, tumbuhan bakau juga berguna untuk mengurangi abrasi. Selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan berikutnya yaitu cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Nah, tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi lebih subur. Selanjutnya, karet. Tumbuhan karet menghasilkan getah pada batang untuk melindungi diri dari hewan herbivora. Nah, getah karet dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat ban atau sepatu bot. Selanjutnya, domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Nah, rambut domba biasanya dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Selanjutnya, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi biasanya adalah tumbuhan dan hewan langka. Nah, apa saja tumbuhan dan hewan langka di Indonesia? Bagaimana cara melindunginya? Yuk kita lanjut berikutnya. Yang pertama, tumbuhan bunga Padma atau raksasa, bunga raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan sebagai penyerbu. Kemudian, Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya sampai 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Selanjutnya, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, saat ini ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubah fungsi hutan. Nah, upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya mengembalikan hutan sebagai habitat orang utan. Kemudian yang kedua, sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Berikutnya, cendana. Minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Nah, peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana misalnya dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Nah, sedangkan peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Selanjutnya, gajah Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Nah, faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Selanjutnya, sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan di beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian silahkan melanjutkan tema 2 subtema 3 di deskripsi bagian bawah.
Nah, di deskripsi bagian bawah ada beberapa link yang isinya yaitu tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Kemudian apa manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi lingkungan dan bagi manusia? Silahkan klik link di bawah atau di deskripsi bagian bawah, nanti kalian akan belajar secara lengkap di situ. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 3 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar bersama mengenai rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik tersusun dari sumber komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Terdapat baterai, 2 baterai, kemudian ada saklar, kemudian ada lampu. Nah, baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Selanjutnya, saklar. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Selanjutnya, perhatikan rangkaian listrik berikut. Terdapat kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Kemudian lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka, yaitu saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Kemudian yang kedua, rangkaian listrik tertutup, yaitu saklar terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Kemudian rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi 2. Jadi rangkaian listrik tertutup dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Nah, di gambar 1 terdapat rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Kemudian rangkaian paralel pada gambar kedua yaitu rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Nah, ciri-ciri rangkaian seri yang pertama adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Kemudian yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Nah, dalam gambar tampak senter dinyalakan kabel, kemudian ada baterai, lampu, kemudian di tengah ada saklar. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Nah, rangkaian listrik di lampu senter merupakan contoh rangkaian seri. Jadi kalau kalian punya senter di rumah, itu merupakan contoh rangkaian listrik secara seri. Selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian seri di samping. Nah, pada rangkaian tersebut kedua lampu disusun secara seri atau berderet. Kemudian jika lampu satu padam, lampu L2 juga ikut padam. Nah, rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias.
Selanjutnya, rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri sebagaimana saya sampaikan di awal. Selanjutnya, cobalah perhatikan alat listrik yang ada di rumahmu. Adakah alat listrik yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 3 subtema 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai rangkaian listrik secara seri. Nah, di bahasan ini kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Nah, pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu listrik diputus, aliran listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contohnya, instalasi listrik di rumah atau di gedung perkantoran. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Jadi, lampu akan tetap menyala meskipun ada lampu yang padam. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel membentuk cabang. Kemudian, jika lampu L1 padam, maka lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Berikutnya, membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak akan ikut padam sebagaimana rangkaian arus listrik di rumah kita. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Nah, perhatikan bagian rangkaian paralel sederhananya pada gambar di samping. Jika L1 adalah lampu merah, kemudian L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 3 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, persamaannya adalah dijelaskan sebagai berikut. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Berikut ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Kemudian yang keempat, ciri khasnya adalah jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang akan membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam atau tidak menyala. Berikut ciri khas rangkaian paralel. Kalau tadi seri, sekarang paralel. Ciri khasnya adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik.
Kemudian yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Kemudian yang keempat, cirinya adalah jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Berikut adalah pembeda rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pembedanya cara menyusun atau komponennya. Rangkaian seri disusun berurutan, kemudian rangkaian paralel disusun secara sejajar. Kemudian pembeda berikutnya penggunaan kabel dan saklar. Rangkaian seri itu hemat kabel dan saklar. Kemudian rangkaian paralel boros kabel dan saklar. Kemudian pembeda berikutnya kontinuitas masing-masing komponen listrik. Rangkaian seri padam satu maka padam semuanya. Kemudian rangkaian paralel padam satu, yang lain tetap menyala. Kemudian kondisi komponen listrik. Rangkaian seri berpijar tidak sama terang. Kemudian rangkaian paralel berpijar atau menyala sama terang. Kemudian pembeda berikutnya adalah hambatan total. Kalau rangkaian seri hambatannya lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil rangkaian paralel. Berikutnya rangkaian listrik campuran. Kalau tadi kita sudah membahas tentang rangkaian seri dan paralel, sekarang kita membahas tentang rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Contohnya seperti tampak pada gambar. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Kemudian selain itu rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Nah, jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya tentang pembelajaran rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 1 ini kita akan belajar tentang proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya, pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal dengan PLTA. Nah, dalam gambar tampak yang pertama PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Selanjutnya yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik.
Selanjutnya proses menyalurkan energi listrik. Seperti tampak dalam gambar yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang dikenal dengan sutet. Kemudian yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Sambil melihat silahkan diperhatikan masing-masing nomornya. Kemudian yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Kemudian yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Kemudian yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik yang pertama adalah sistem pembangkit. Berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Kemudian sistem transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Selanjutnya, komponen utama dalam proses penyaluran listrik berikutnya yaitu sistem distribusi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Komponen utama dalam proses berikutnya yaitu transformator. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut dengan trafo. Jadi transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit, sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar cara-cara menghemat energi listrik. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan penggunaan listrik. Konsumsi energi listrik baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri juga semakin meningkat. Padahal pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan lebih oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Cara menggunakan energi listrik secara bijak yaitu melakukan penghematan listrik. Cara menghemat energi listrik, contoh tampak pada gambar, yaitu membatasi waktu menonton televisi. Kemudian mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk dengan membuka jendela. Kemudian mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Selanjutnya, jangan dibiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman.
Selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Kemudian mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Selanjutnya, cara-cara menghemat energi listrik. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Kemudian, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil. Kemudian, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Kemudian yang keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Kemudian yang kelima, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Dampak pemborosan listrik. Pemborosan energi listrik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Ayo kita simak dampak pemborosan energi listrik berikut. Yang pertama, pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan banyak menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrim. Nomor 2, dampak berikutnya adalah sumber energi berkurang. Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Bahan fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Semakin banyak penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil semakin besar. Akibatnya, cadangan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Dampak pemborosan listrik berikutnya yaitu biaya pengeluaran membesar. Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan mengakibatkan jumlah energi listrik yang terpakai juga semakin besar. Jumlah energi listrik yang terpakai dapat dilihat pada kWh meter. Jika naik kWh semakin besar, biaya listrik yang ditanggung juga semakin besar. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 4 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, apa kabar kalian semuanya? Semoga di kesempatan kali ini kalian senantiasa sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Nah, energi alternatif merupakan sumber yang berasal dari alam. Nah, keuntungannya dari beberapa sumber energi penghasil alam ini adalah lebih ramah lingkungan, kemudian bebas polusi, kemudian sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas, kemudian yang berikutnya memiliki jangka waktu habis yang lama. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya atau yang kita kenal dengan PLTS. Kalau di bahasan sebelumnya kita sudah mengenal tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kita di sini akan belajar yaitu tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, PLTS itu menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik seperti tampak pada gambar. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Energi matahari yang dihasilkan, jadi matahari disebut energi. Selanjutnya, energi surya menjadi tenaga listrik. Nah, melalui panel surya, solar system, jadi energi surya menjadi energi tenaga listrik ini disalurkan melalui panel surya atau yang dikenal dengan solar system. Selanjutnya, terdapat dalam alat tersebut ada dua lapisan semikonduktor, yaitu positif dan negatif. Nah, negatif menangkap energi dari matahari kemudian dilepaskan. Kemudian perbedaan tegangan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya,
memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sumber energi tak terbatas. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Kemudian yang ketiga, sebagai pengisi daya pada power bank. Kemudian yang keempat, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Kemudian yang kelima, membantu mengeringkan pakaian. Kemudian yang keenam, membantu mengeringkan tanah. Kemudian yang ketujuh, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Dan yang berikutnya yaitu membantu kesehatan tulang. Nah, panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Biasanya sering kita jumpai lampu-lampu di pinggir jalan. Kemudian panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Kemudian panel surya pada penyimpanan daya atau power bank yang sering kita pakai untuk ngecas HP itu biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik. Selanjutnya, aluminium foil digunakan untuk mengumpulkan energi panas dari matahari ke satu titik sehingga dapat memanaskan makanan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di subtema 1 ini kita akan belajar mengenai pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Nah, magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Berikutnya, gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kemudian gaya tarik magnet dinamakan juga dengan gaya magnet. Sekali lagi, gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah terdapat pada bagian tengah magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Nah, magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Kemudian magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, tampak dalam gambar ada S atau South yang artinya kutub selatan, kemudian N atau North yang artinya kutub utara. Ini adalah salah satu bentuk magnet. Selanjutnya, kompas merupakan alat penunjuk arah yang menggunakan magnet. Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk magnet. Ada magnet tabung seperti gambar paling atas, kemudian magnet cincin, kemudian magnet batang, kemudian magnet jarum, kemudian magnet bentuk U. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan maka akan saling tolak-menolak. Kemudian kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Tampak seperti dalam gambar ini, terdapat kutub senama akan saling tolak-menolak. Nah, ini U dan O didekatkan maka dia akan saling tolak-menolak, sedangkan U dan S didekatkan maka akan saling tarik-menarik.
Selanjutnya, menurutmu apa bahan yang membuat magnet dapat menarik benda berikut? Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Nah, di subtema 2 pada tema 5 ini kita semua akan belajar tentang magnet. Nah, benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Apakah ini benda magnetis? Coba menurut kalian jelaskan. Nah, kemudian apakah ini juga benda magnetis? Coba jelaskan pendapatmu. Ayo, cobalah temukan benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki banyak kegunaan. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ayo lihat beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda berikut ini. Yang pertama, di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Nah, pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Selanjutnya, pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Selanjutnya, penjepit tas berisi magnet agar tas dapat ditutup dengan rapat. Kemudian, tangkai obeng mengandung magnet agar memudahkan pemasangan mur. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu semangat. Nah, di subtema 3 ini kita akan melanjutkan belajar tentang magnet. Nah, kita akan mengenal namanya medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis atau gaya magnet. Nah, kutub magnet merupakan bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Gaya tolak menolak magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang senama saling didekatkan. Gaya tarik magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang tidak senama saling didekatkan.
Pola serbuk besi membuktikan bahwa di sekitar magnet terdapat daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Nah, pola-pola tersebut menggambarkan garis gaya magnet. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat magnet. Logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Besi lebih mudah dibuat magnet namun cepat hilang sifat kemagnetannya. Baja lebih sulit dibuat magnet namun sifat kemagnetannya lebih tahan lama. Ada beberapa cara membuat magnet, yaitu dengan gosokan, induksi, dan aliran listrik. 1. Membuat magnet dengan gosokan atau gosokan. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Nah, gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetannya, seperti tampak pada gambar. Selanjutnya yang kedua adalah membuat magnet dengan induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Nah, paku sudah menjadi magnet. Kemudian paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Kemudian yang ketiga, cara membuat magnet yang dialiri dengan listrik atau elektromagnetik. Yang pertama, membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara dililitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kemudian kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Kemudian yang ketiga, jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetannya pada elektromagnet juga akan hilang, seperti tampak pada gambar. Elektromagnet digunakan pada berbagai peralatan. Sebagai contoh, telepon, kemudian pengeras suara, kren, dan peralatan rumah sakit. Berikut ini adalah percobaan membuat magnet dengan cara digosok. Percobaan membuat magnet dengan cara digosok antara lain alat-alat dan bahannya. Ada 1 buah magnet batang, 1 buah paku besar, 15 buah paku kecil. Nah, contoh langkah-langkahnya. Yang pertama, kita gosokkan magnet pada paku besar. Kita gosokkan magnet ke satu arah sebanyak 5 kali seperti contoh. Kemudian kita dekatkan paku besar kepada paku kecil. Nah, kita catat jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Kemudian yang ketiga, kita gosok kembali magnet pada paku besar sebanyak 15 kali. Kita dekatkan paku besar ke paku kecil. Kita catat jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Selanjutnya, kita gosok kembali magnet pada paku besar sebanyak 30 kali. Kita dekatkan paku besar ke paku kecil. Kita catat jumlah paku kecil yang menempel pada paku-paku besar tersebut. Nah, dengan membuat tersebut, kalian akan bisa membandingkan kekuatan magnet dan daya tarik magnet. Selanjutnya, dari percobaan tersebut kita akan membuat contoh laporan percobaan magnet. Nah, laporan percobaannya seperti ini. Ada membuat magnet dengan cara digosok. Tujuan percobaan: mengetahui cara membuat magnet dengan gosok, menentukan sifat magnet yang terbentuk. Alat dan bahan seperti magnet batang, paku besar, paku kecil, dan seterusnya. Langkah-langkahnya ada nomor 1 sampai 9. Kemudian hasilnya kita bentuk dalam kolom. Jumlah gosokan 5 kali, yang tertarik berapa, 15 kali yang tertarik berapa, dan 30 kali yang tertarik berapa. Kemudian di akhirnya kalian buat kesimpulan magnet dapat dibuat dengan cara digosok. Nah, penggosokan harus dilakukan satu arah dan seterusnya. Ini adalah laporan hasil percobaan magnet. Nah, kalian di rumah coba praktekkan dan membuat laporan seperti pada contoh berikut. Terima kasih, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.